Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Septianeka Pratiwi dengan NIM F108122170 dari kelas 1B reguler akan menjelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan di Indonesia terdiri dari 8 kriteria, yaitu standar isi atau kurikulum, standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan pendidikan, dan standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Yang pertama, standar isi atau kurikulum. Hamalik 2002 membuat kriteria pemilihan isi kurikulum dengan berpatokan pada karakteristik masyarakat atau social science sebagai stakeholder, yaitu sebagai berikut. Pertama, isi kurikulum bersifat kekinian. Kedua, isi kurikulum memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok atau generalisasi. Ketiga, isi kurikulum hendaknya dapat memberikan kontribusi pengembangan keterampilan, kecakapan hidup, berpikir bebas, dan disiplin berdasarkan pengetahuan. Yang keempat, isi kurikulum menyumbang terhadap pengembangan moralitas yang esensial dan yang berkenaan dengan evaluasi dan penggunaan pengetahuan. Yang kelima, isi kurikulum mempunyai makna dan maksud bagi peserta didik. Yang keenam, isi kurikulum menyediakan suatu ukuran keberhasilan dan suatu tantangan. Yang ketujuh, isi kurikulum menyumbang terhadap pertumbuhan yang seimbang. Yang kedelapan, isi kurikulum mengarahkan tindakan sehari-hari dan mengarahkan pelajaran serta pengalaman selanjutnya. Kemudian yang kedua, standar proses pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, guru dapat menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran baru sebagai berikut. Pertama, pendidikan untuk membantu agar siswa mampu hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik sebaiknya dididik sebagai suatu kesatuan sebagai organisme. Yang ketiga, pendidikan bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Yang keempat, peserta didik belajar dengan melakukan atau berbuat. Yang kelima, dilakukan melalui kesan-kesan penginderaan. Yang keenam, belajar bergantung kepada kemampuan atau ability individu beserta peserta didik. Yang ketujuh, belajar adalah suatu proses berkelanjutan. Yang kedelapan, kondisi sosial dan alamiah menyusun situasi-situasi belajar. Yang kesembilan, motivasi belajar hendaknya bersifat intrinsik dan alamiah. Yang ke-10, disesuaikan dengan kebutuhan individual. Yang ke-11, hubungan antara guru dengan peserta didik dan hubungan antar peserta didik dilaksanakan melalui kerjasama. Yang ke-12, metode, isi, dan alat pengajaran besar pengaruhnya terhadap individu peserta didik. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 25 Ayat 1, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 26 Ayat 1, 2, 3, dan 4. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga pendidik. Dalam pasal 29 ayat 1-6 dipertegas kualifikasi guru untuk masing-masing jenjang pendidikan dan dirangkum sebagai berikut. Pertama, kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 D4 atau sarjana S1. Kedua, latar belakang pendidikan tinggi di bidangnya. Kependidikan lain atau psikologi untuk PAUD dan SD atau MI. Program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan untuk SMP atau MTS, SMK atau MAK, dan SMA atau MA. Dan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan untuk SD LB, SMP LB, dan SMA LB. Yang ketiga yaitu sertifikasi profesi guru. Kemudian standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 Ayat 1 dan 2. Kemudian standar pengelolaan pendidikan. Lembaga pendidikan membutuhkan pengelola atau pemimpin yang bertindak sebagai pemegang dan pengambil kebijakan. Pemimpin lembaga pendidikan adalah seseorang yang dapat merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi proses pembelajaran agar terlaksana dan tercapai tujuan pembelajaran.
Menciptakan seorang pengelola, pemimpin lembaga pendidikan yang baik tidaklah mudah. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 50 Ayat 1 sampai dengan 3. Adapun kriteria untuk menjadi kepala pengelola pendidikan. Yang pertama, berstatus sebagai guru. Yang kedua, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun untuk TK dan 5 tahun untuk SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK, dan 5 tahun di satuan pendidikan khusus untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. Selanjutnya yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 sampai 2. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi, biaya personal, biaya operasi, dan biaya operasi. Sumber dana dari APBN dan APBD, sumber dana dari biaya operasional sekolah atau BOS, yang berasal dari pengurangan subsidi BBM, komite sekolah, dan dana dari masyarakat atau orang tua murid. Sekolah swasta mendapat dana dari uang pembangunan, subsidi pemerintah, SPP, komite sekolah, dan donatur. Kemudian yang ke-8, standar penilaian pendidikan. Penilaian proses pembelajaran yaitu menilai kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran, menilai tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik, menilai bakat dan prestasi peserta didik dengan menilai tugas harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian kenaikan kelas. Penilaian portofolio dan tugas peserta didik lainnya. Kelulusan ujian akhir nasional atau UAN, standar nilai lebih besar daripada sama dengan 4,26 untuk setiap mata uji yang terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Bila salah satu dari ketiga mata uji tersebut di bawah standar, dinyatakan tidak lulus. Peningkatan standar nilai ujian nasional atau UN tiap tahun dinaikkan, demikian pula jumlah mata pelajaran yang diujikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.